الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini saya Muhammad menemani dan semuanya dalam rangkaian acara konsultasi syariah yang diasuh oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan malam ini? Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik serta hidayah dari Allah Ta'ala. Kami juga berharap dan memohon kepada Allah semua ilmu yang telah disampaikan oleh para asatid bisa menambahkan dan membuahkan amal soleh yang bermanfaat buat kita semuanya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada di kesempatan malam ini, insya Allah kami akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan di kesempatan hari ini, yaitu hari Senin tanggal 13 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah atau 14 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor kami 0812 5952 1312. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini telah hadir di studio Al-Ustaz Abu Ubaidah. Sebelum rangkaian acara atau sebelum kami bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda, kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Al-Ustaz Abu Ubaidah untuk memberikan mukadimah di kesempatan malam ini. Kepada Al-Ustaz Abu Ubaidah, falyatafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita pasti pernah melalui hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyedihkan. Yaumun lana wa yaumun alaina, yaumun nusa'u wa yaumun nusarru. Kadang ada satu hari kita bahagia, tersenyum, dan ada satu hari kita sedih, menangis. Dan itulah kehidupan, silih berganti. Namun bagi orang-orang yang beriman, apapun yang menimpa dirinya, baik kesenangan maupun suatu ujian, dia akan menghadapinya dengan penuh kebahagiaan, ketegaran. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabathu as-sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dzarra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang dua kunci kebahagiaan yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah dalam hidup ini agar dia bahagia. Kalau kita memiliki dua kunci ini, insya Allah hidup kita tenang, nyaman, bahagia. Sebaliknya jika kita tidak memiliki salah satunya, bahkan mungkin nggak memiliki dua-duanya, maka kita akan merasakan kegalauan, kesumpekan, kesedihan dalam hidup ini. Kunci yang pertama adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kesenangan, maka hendaknya bagi kita untuk bersyukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan.
Disyukur itu bukan cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah saja, bukan karena kehebatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali dari Allah semata. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan, yaitu kita gunakan, ya, kita alokasikan nikmat-nikmat yang telah dititipkan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin, Allahu Jalla wa'ala. Kunci yang kedua adalah sabar. Ya, kita harus sabar ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah. Baik musibah, ya, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Sabar juga dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ada sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, butuh kesabaran, ya, seperti sholat, puasa. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus sabar menahan syahwat, ya, melawan dorongan-dorongan yang buruk yang seringkali mengajak kepada dosa dan kemaksiatan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia seringkali mengajak kepada dosa. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki 2 kunci ini, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan anggota badan kita. Dan yang kedua, kita harus memiliki kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan termasuk orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas nasihatnya dan mukadimah yang disampaikan. 2 kunci agar kita sukses dalam hidup di dunia, syukur dan sabar. Mudah-mudahan yang singkat tadi bisa membuahkan amal soleh bagi kita semuanya, sehingga kita bisa selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah dan sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangannya, serta sabar atas musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita semuanya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama di nomor kami 081259521312. Baik Ustaz, kami bacakan dulu beberapa pertanyaan telah masuk dari pemirsa kami, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah menanyakan di nomor kami. Baik Ustadz, pertanyaan yang pertama, maaf Ustadz, saya peserta KTI yang keempat. Ana ingin bertanya terkait pembahasan kitab Ushul Tsalatsah di bab akhir tentang tauhid. Ana masih bingung dalam pembahasan salah satu pemimpin tauhid adalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, ini adalah keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa pokok dari taghut ada 5, ya, yang salah satunya adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena tauhid itu adalah segala sesuatu yang melampaui dari batasannya. Ya, melampaui batasannya, dan itu banyak. Dan itu banyak sekali. Hanya pokoknya, intinya tauhid itu ada 5. Ya, salah satunya adalah siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, mungkin perlu difahami bersama bahwa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu ya, pertama tidak hanya khusus bagi para pemimpin negara saja. Siapapun kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berarti masuk dalam kategori itu. Seorang kepala rumah tangga misalkan, tatkala tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam hal itu. Ya, jadi bukan hanya pemimpin negara saja. Ya, karena ayatnya umum. Ayatnya itu umum. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Di situ kalau kita cermati dalam bahasa Arab ya, man ya, dan juga wa man lam yahkum bima, nah, dan man dan ma itu termasuk lafadz yang menunjukkan umum. Ya, jadi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu pemimpin negara, baik itu pemimpin kecil dalam rumah tangga, itu masuk dalam ayat tersebut. Namun perlu diketahui juga bahwasanya dalam ayat tersebut ya, bukan hanya kata kafir ya, ada zalim, ada kafir, ada fasik. Sehingga para ulama rahimahumullah taala membagi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu, berhukum dengan tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada 2 macam. Yang pertama, dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ya keyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik. Ya, atau mengatakan bahwa hukum Allah tidak relevan, tidak cocok ya untuk dipraktekkan pada zaman sekarang misalkan. Maka orang tersebut adalah orang yang kafir ya, karena menganggap ya, melecehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap rendah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berhukum ya dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala ya, karena ya, dunia ya, mungkin karena tahta, dia cinta kepada tahta, tidak ada keyakinan ya, bahwa hukum selain Allah itu lebih baik. Dia meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, cuma karena kursi, jabatan, tahta, politik dan sebagainya, sehingga dia berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini tidak kafir. Ya, dia melakukan dosa besar, ya, dia zalim, dia fasik, tapi tidak sampai kepada derajat kafir. Ya, ini jadi para ulama membedakan dalam masalah ini. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita tidak gegabah ya dalam menghukumi para pemimpin dengan alasan ayat tadi, ya, dengan alasan tauhid, ya, dengan alasan dia tidak berhukum dengan hukum Allah SWT berarti kafir dan sebagainya. Hati-hati ya, serampahan dalam masalah ini bisa menjerumuskan kita kepada paham khawarij. Ya, sebagaimana kalau kita melegalkan ya hukum selain Allah Subhanahu wa taala, meremehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bisa mengarahkan kita, menjerumuskan kita kepada paham Murji'ah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah akidah mereka tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan seperti Khawarij dan tidak meremehkan seperti Murji'ah. Ya, jadi
intinya betul bahwasanya setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu termasuk tauhid, tapi ini bukan hanya pemimpin saja, siapapun, bahkan kita pun kalau nggak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu bisa masuk dalam ayat tersebut, ya, dalam bagian tauhid juga gitu. Kemudian yang perlu tadi kita sampaikan juga bahwa seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada perinciannya. Bukan berarti kemudian langsung dihukumi kafir, tapi ada perincian-perincian ya, dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa yang bertanya sehingga tidak serampangan dan tidak salah di dalam menghukumi seseorang. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang masuk di kesempatan malam ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemirsa yang bertanya, dari pemirsa yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, saya mau bertanya, apakah kegiatan rutinitas pembacaan surat Yasin atau Yasinan setiap malam Jumat itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Selanjutnya, apakah semua bid'ah itu dolalah? Apa ada bid'ah yang masih bisa untuk dilakukan selaku umat Islam? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang ritual Yasinan setiap malam Jumat, ya. Pertama perlu digarisbawahi bahwa semua hadis yang berkaitan tentang keutamaan surat Yasin itu tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahlul hadis, ya, seperti Ad-Daruqutni, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, ya, diantaranya juga adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau setiap malam Jumat, ya, melakukan ritual Yasinan, ya, atau hari Jumat melakukan ritual Yasinan atau anjuran membaca surat Yasin, ya. Yang ada itu malah surat Al-Kahfi. Yang ada itu adalah malah surat Al-Kahfi. Dianjurkan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Nabi pernah mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi, ya, lahu nurun, ya, ma bainahu ilal baitil atiq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dia dan antara Ka'bah, ya. Dia akan diberi cahaya oleh Allah SWT besok pada hari kiamat, ya. Jadi yang ada malah surat Al-Kahfi, ya. Sayangnya kita malah meninggalkan yang sunnah, ya, malah kemudian melakukan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan amal ibadah tertentu di malam Jumat. La tahussu yaumal jum'ah bisiyamin, ya, wala qiyam. Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat itu dengan ritual tertentu, baik itu dengan sholat, baik itu dengan puasa, ya. Kalau tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh pengkhususan, ya, pengkhususan seperti larangan Nabi itu sendiri, ya. Ini bukan berarti sama sekali kita meremehkan surat Yasin, ya. Surat Yasin, surat dari Al-Quran, ya, tentu, ya, termasuk, ya, istimewa, ya. Siapapun yang membacanya maka dia akan mendapatkan pahala, setiap satu hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat, ya, dan lain sebagainya. Tapi, ya, pengkhususan, ya, ritual, ya, ini, ya, harus membutuhkan dalil, ya, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan dalil. Kalau tidak memiliki dalil, maka sia-sia, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah seorang hamba tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kesimpulannya bahwa surat Yasin surat yang mulia dalam Al-Qur'an, ya, namun tidak ada keistimewaan khusus, ya, keutamaan khusus yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menganjurkan untuk membaca surat Yasin pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang ada malah surat Al-Kahfi, ya, yang ada adalah malah surat Al-Kahfi. Maka yang disunnahkan malam Jumat atau hari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga bahwa ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat dengan ritual sholat atau puasa tertentu, ya, sehingga kita khawatirkan orang-orang yang melakukan ritual yasinan justru malah terkena hadis tersebut karena dia mengkhususkan ritual khusus, ya, pada malam Jumat atau hari Jumat, ya, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukupkan kita dalam ibadah itu dengan yang ada dalilnya, ya, sedikit, ya, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Adapun masalah yang kedua, yaitu apakah setiap bid'ah itu, ya, sesat ataukah ada, ya, bid'ah yang baik, ya. Jawabannya adalah sabda Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW yang bersabda, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dan kullu dalam bahasa Arab termasuk lafadz umum, ya, yang mencakup semua. Tidak boleh kita mengkhususkannya kecuali apabila ada dalilnya, ya, kecuali apabila ada dalilnya. Apalagi sabda Nabi tersebut, kullu bid'atin dalalah, disampaikan oleh Nabi SAW, ya, dalam setiap kesempatan, khutbah dan sebagainya. Andaikan di situ ada pengecualian, pasti, ya, akan ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua bid'ah dalam agama itu adalah, ya, sesat. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Taib, kecuali kalau maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Kalau secara bahasa benar bahwasanya ada bid'ah yang baik, ya, seperti misalkan ya, mikrofon misalkan, atau seperti sekarang misalkan TV, radio yang digunakan untuk dakwah, menyebarkan ilmu. Ini bid'ah tapi secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa. Ya, dan inilah yang dimaksud oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini bid'ah secara bahasa. Yang beliau maksud adalah bid'ah secara bahasa. Ya, adapun bid'ah secara istilah, ya, yaitu setiap amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka, ya, semuanya adalah sesat, tidak ada bid'ah yang baik, ya. Nah, bahkan kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan bid'ah dan dia menganggapnya baik, ya, bid'ah hasanah, maka, ya, sesungguhnya secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Naudzubillah min dzalik. Ya, demikian juga sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia memandangnya baik, ya, walaupun manusia memandangnya baik. Jadi, apakah ada bid'ah yang baik? Kalau yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah, ya, maka tidak ada. Semua bid'ah, ya, sesat. Tapi kalau yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, maka benar ada bid'ah hasanah, ya, seperti tadi saya contohkan, dan itu yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, atau
apa yang terdapat dalam ucapan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i atau yang lainnya yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya, bukan bid'ah secara istilah. Bukti akan hal itu misalkan banyak para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi pada real kenyataannya, ya, kalau kita lihat mereka membid'ahkan bid'ah yang sesat, ritual-ritual yang oleh orang belakangan ini dianggap sebagai bid'ah hasanah. Saya ambil contoh misalkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dinukil bahwasanya membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah yang qabihah, bid'ah yang hasanah. Tapi secara real, ya, ternyata beliau mengatakan bahwa selamatan, tahlilan itu bid'ah dhalalah. Ya, bid'ah dhalalah yang harus ditinggalkan. Itu menunjukkan bahwasanya perkataan bid'ah hasanah dalam ucapan-ucapan sebagian para ulama maksudnya adalah bid'ah secara bahasa saja. Ya, seperti dalam ucapan Umar bin Khattab juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan pemirsa kami yang bertanya di kesempatan malam ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda semuanya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya di nomor kami 0812-5952-1312. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya di kesempatan malam ini dari Pak Putra atau Mas Putra yang ada di Bandung. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya di kesempatan malam ini. Beliau bertanya, Ustaz, ada buku mewarna di mana di situ ada gambar makhluk bernyawa. Kita tinggal kasih warna dengan pensil warna. Pertanyaannya, apakah sekedar kita memberi warna seperti itu boleh? Dan apakah boleh menjual buku semacam itu? Terima kasih, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau kita pengen lebih hati-hati ya, lebih hati-hati, lebih wara', ya, maka buku-buku gambar, ya, untuk anak-anak dan sebagainya, hendaknya kita latih untuk menggambar yang bukan bernyawa. Yang bukan bernyawa. Dan itu banyak. Ya, banyak. Gambar pesawat, gambar mobil, gambar rumah, gambar gunung, gambar balon misalkan. Ya, banyak. Dan itu yang perlu kita latih kepada anak-anak kita, ya. Menggambar itu adalah menggambar yang bukan bernyawa. Ya. Menggambar itu adalah menggambar yang bukan bernyawa, termasuk mewarna juga. Ya, maka yang untuk lebih hati-hati, lebih wara', ya, dalam masalah ini, ya, hendaknya bagi kita untuk tidak, ya, menggampangkan, ya, tidak menggampangkan. Mari kita latih anak-anak kita menggambar itu, menggambar yang jelas diperbolehkan oleh para ulama. Adapun yang menjadi perselisihan para ulama atau yang masih syubhat, ya, maka lebih baik adalah meninggalkannya. Ya, kata para ulama, al-ihtiyatu, ya, yang ihtiyat, al-khuruju minal khilaf mustahab, ya, keluar dari perselisihan para ulama itu adalah dianjurkan. Ya, al-ihtiyat la ya'diluhu syai', ya, keselamatan, hati-hati, tidak ada yang bisa menandinginya. Maksudnya adalah hendaknya bagi kita adalah untuk cari jalan keselamatan, jalan yang lebih hati-hati, ya. Jadi kalau kita anjurkan, ya, untuk melatih anak-anak kita, baik itu melukis, mewarna, itu yang tidak, ya, yang tidak bernyawa, itu lebih selamat dan tidak ada perselisihan, ya, di kalangan para ulama bahwa itu adalah boleh. Ada sedikit perselisihan tapi itu tidak dianggap. Tapi masalah gambar bernyawa, ya, ini ada permasalahan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala, dan lebih ihtiyat adalah, ya, menghindarinya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat terutama
bagi pemirsa kami yang bertanya di kesempatan malam ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sampaikan pertanyaan Anda lewat pesan singkat atau WhatsApp di nomor kami 0812-5952-1312, atau Anda juga bisa bertanya dengan telepon di nomor tersebut. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab di kesempatan malam ini juga. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan Ustaz Bubeda kami akan bacakan pertanyaan berikutnya seputar ini Ustaz, mensolati sholat jenazah secara gaib. Ustaz, waktu itu kita sudah mensolati secara gaib, yaitu atas jenazah yang hilang di sungai. Alhamdulillah akhirnya jenazah sudah ditemukan. Pertanyaan Ustaz, apakah perlu kita urus lagi sesuai hak-hak jenazah muslim tersebut? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Iya. Salat gaib yang pertama ya itu karena dihukumi secara zahir. Dihukumi secara zahir bahwa mayit tersebut telah meninggal dunia. Karena secara hukum zahir manusia ya, cara hitungan manusia kayaknya nggak ada yang kuat. Orang misalkan renang, misalkan sepandai-pandainya orang renang itu nggak bakalan kuat ya 7 atau 10 hari, sehingga secara hitung-hitungan zahir manusia ya bahwa dia dihukumi meninggal. Itu yang disebut oleh para ulama dengan mafqud ya, orang yang hilang. Ya, kalau memang sudah diputuskan oleh pemerintah atau orang yang memiliki wewenang bahwa dia dihukumi meninggal, maka tidak mengapa ya melakukan sholat gaib ya, tidak mengapa dilakukan sholat gaib sebagaimana ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini juga yang kemarin pernah kami tanyakan ya via WA kepada Syekhuna Sami bin Muhammad As-Sugair, ini menantu sekaligus murid seniornya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun setelah itu kemudian ditemukan ya, maka dia diperlakukan seperti mayit yang lain ya, dimandikan ya, dikafani, disolati, dikuburkan ya. Nah, karena kalau yang pertama itu secara makna, dia dihukumi mayit secara makna. Karena secara zahirul hal, hitungan manusia ya itu udah meninggal walaupun belum ditemukan jasadnya. Adapun setelah itu ditemukan jasadnya, maka alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah SWT bisa ditemukan ya, sehingga bisa dilakukan hak-hak mayit ya, baik berupa memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Dan wallahu a'lam ya, ini mudah-mudahan ya, kita tidak bisa memastikan, tapi ini mudah-mudahan alamatul khair, ini tanda kebaikan insyaallah taala. Ya, kenapa? Karena satu, orang yang meninggal dunia karena tenggelam itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk syahid. As-syuhada'u khamsah, orang yang syahid itu ada 5, salah satunya adalah al-ghariq, orang yang meninggal dunia. Yang kedua, semakin banyak yang mensolati akhirnya. Sudah disolati sholat gaib, kemudian sholat lagi. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu tanda kebaikan bagi mayit ya, tersebut. Ya, karena semakin banyak yang mendoakan, itu tentu adalah tanda kebaikan insya Allah ta'ala. Karena tidak ada yang dibutuhkan bagi orang yang meninggal dunia selain doa. Karena sudah terputus. Ya, sudah terputus amal perbuatannya, nggak bisa melakukan amal ibadah lagi. Yang dia harapkan adalah doa-doa ya, yang dilakukan, doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudaranya sesama muslim. Jadi kalau sudah sholat gaib ya, sholat gaibnya sah karena memang itu dihukumi secara makna ya, secara zahir hal, karena kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Ahkamud dunya bidzawahir, hukum dunia itu
berdasarkan dohirnya. Adapun ya setelah itu apabila ditemukan, maka tetap ya diperlakukan seperti hukum-hukum jenazah yang lainnya seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pemirsa yang bertanya di kesempatan malam ini. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, mohon penjelasan dan apa maksud sebuah ungkapan bahwa ibadah seseorang itu sah tapi berdosa, dan mohon juga diberikan contohnya Ustaz. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi suatu ungkapan bahwa ibadah seseorang sah tapi berdosa. Nah, mohon penjelasan atas ungkapan seperti itu dan mohon pula diberikan contohnya Ustaz. Nah, ya, ada sebagian ibadah orang itu dikatakan berdosa tapi ibadahnya tetap sah. Itu benar, ya. Yaitu apabila dia melakukan suatu pelanggaran, ya, suatu larangan, tapi larangan tersebut tidak sampai kepada taraf membatalkan karena tidak berkaitan dengan syaratnya. Contoh paling mudah misalkan orang sholat, ya, orang sholat tetapi dia melakukan pelanggaran, misalkan sholatnya sambil isbal. Isbal itu artinya menutupi celananya itu atau sarungnya atau bajunya, menutupi mata kaki. Itu termasuk larangan, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini fa finnar, ya, apa yang menutupi mata kaki maka itu di neraka, ya, di neraka, nggak boleh. Tapi seandainya ada orang, ya, dia sholat dan celananya atau sarungnya, bajunya menutupi mata kakinya, ya, kita katakan dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena itu bukan syarat, ya, bukan termasuk syarat sahnya sholat, ya. Atau misalkan ada orang sholat tapi dia cukur jenggot misalkan, ya, dia dosa karena mencukur jenggotnya. Tapi apakah kemudian sholatnya tidak diterima, tidak sah? Ya, tidak demikian, tetap sah. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Hal ini berbeda dengan kalau misalkan ada orang sholat dan dia nggak berwudu misalkan. Kalau nggak berwudu berarti dia tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Ya, jadi bisa saja orang itu melakukan amal ibadah, dia berdosa tapi ibadahnya tetap sah. Kenapa demikian? Karena tidak berkaitan dengan syarat, sahnya ibadah, ya, dan itu banyak sekali. Contoh yang lain misalkan dalam pernikahan, ya, kalau misalkan ada orang nikah tapi nikahnya siri, ada wali, ada saksi, ya, calon mempelai juga dua-duanya saling ridho misalkan, tapi nikahnya nikah siri. Apa nikah siri? Nikah yang tidak resmi, ya. Yang saya maksud nikah siri di sini tidak resmi, ya. Di sini apakah pernikahannya sah? Pernikahannya sah. Tapi apakah boleh? Nggak boleh. Berdosa orang yang melakukan nikah siri. Kenapa? Karena dia melanggar, ya, melanggar peraturan pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin kalian. Di sini, ya, dia berdosa karena melanggar peraturan pemerintah, tapi pernikahannya sah. Kenapa pernikahannya sah? Karena tidak berkaitan dengan syarat sahnya nikah. Karena apa? Syarat-syarat nikahnya semuanya sudah ada. Wali ada, ya, saksi ada, saling ridho, ya. Adapun pencatatan itu bukan sebuah syarat, ya. Itu adalah kewajiban atau undang-undang
sebuah negara yang wajib ditaati, tapi tidak sampai kemudian menjadikan batalnya suatu pernikahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa yang bertanya dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Masih ada kesempatan bagi Anda semuanya, sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda dengan pesan singkat di nomor kami 081259521312. Anda juga bisa bertanya dengan pertanyaan telepon di nomor tersebut. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami yang tidak yang menyebutkan namanya di sini, yaitu dari Pak Siswa yang dari Gresik. Terima kasih Pak Siswa yang bertanya di kesempatan malam ini. Beliau bertanya, Ustaz, najiskah kencingnya kucing, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Najiskah kotoran atau kencing kucing? Wallahu a'lam, ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah, pendapat jumhur ulama, bahwa kencing, ya, binatang yang haram dimakan, maka berarti najis. Ya, dan kucing termasuk binatang yang dagingnya haram untuk dimakan. Sehingga dengan demikian, maka kotorannya pun najis. Ya, kencingnya najis, demikian juga kotorannya juga najis. Yang ada rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, ya, kalau misalkan, ya, namanya kucing, dia sering ya nempel-nempel di kita kayak gitu, ya. Nah, itu rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kucing apakah najis, maka beliau mengatakan, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Ya, tidak, karena sesungguhnya dia sering memutari kalian. Maksudnya kadang kita pas makan dia nempel-nempel dan sebagainya, sehingga kalau dihukumi najis itu memberatkan. Tapi kalau kotorannya, maka jumhur ulama mengatakan itu adalah najis, karena kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya berarti najis. Ya, seperti halnya kotoran-kotoran binatang yang lainnya yang haram dimakan, seperti misalkan babi, anjing dan sebagainya. Ya, adapun kotoran-kotoran yang boleh dimakan dagingnya, seperti misalkan kambing, ayam, ya, unta, sapi, maka kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Ini pendapat, ya, yang kuat dalam masalah ini. Dibedakan antara kotoran, ya, binatang yang haram dimakan ataukah yang boleh dimakan. Kalau dia dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Tapi kalau dagingnya haram dimakan, maka kotorannya, ya, najis. Ya, dan kucing termasuk haram dimakan, berarti kotorannya adalah najis. Allahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami bertanya. Ustaz, sebelum kami akhiri, maka kami akan bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz dari pemirsa, dari Mas atau Pak Farihin yang ada di Sidayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh bertanya Ustaz, bolehkah setelah sholat kita melakukan gerakan untuk melemaskan otot? Jadi semisal push up ataupun squat jam ataupun yang lainnya, dan itu di dalam masjid, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Allah musta'an. Kalau secara hukum, ya, secara hukum tentu ya nggak ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kalau itu misalkan langsung dilakukan setelah sholat, apalagi di masjid, ya mungkin tidak pantas saja. Ya, secara muru'ah tidak pantas. Ya, habis sholat kemudian push up tentu tidak pantas.
Bahkan dulu saya teringat dulu ada athar dari beberapa sahabat ya yang mengingkari sebagian orang yang tidur setelah melakukan sholat sunnah rawatib subuh. Ya, padahal disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW setelah sholat rawatib subuh itu, beliau berbaring sebentar sambil menunggu panggilan dari Bilal. Ya, nah, tapi untuk dipraktekkan di masjid ternyata diingkari oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwasanya tidur berbaring ya setelah sholat sunnah fajar itu hanya dilakukan di rumah. Adapun di masjid maka tidak disyariatkan. Lah, saya kira kalau melakukan push up-nya setelah sholat langsung kemudian di masjid, ya ini tadi ya tidak pantas untuk dilakukan ya. Mungkin kalau memang mau melakukan hal itu ya silahkan di rumah atau misalkan di masjid, tapi jangan langsung setelah sholat ya, mungkin tunggu sepi dulu misalkan ya. Artinya itu secara hukum asal boleh-boleh saja ya gerakan-gerakan seperti itu. Cuma kalau di dalam masjid dan itu dalam keramaian orang, apalagi habis sholat langsung, tentu itu sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan ya, ya. Silahkan kalau memang butuh hal itu ya segera pulang kemudian push up di rumah, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, sepertinya kami tidak bisa melanjutkan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan di kesempatan malam ini karena terbatasnya waktu, dan insya Allah beberapa pertanyaan yang masuk kami akan tunda pembacaannya di kesempatan yang lain insya Allah ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Bubaida yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan disampaikan oleh pemirsa kami. Mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban yang Ustaz sampaikan tadi bisa membawakan amal soleh yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan lewatkan insyaallah kami akan hadir kembali di kesempatan berikutnya setiap hari Senin malam Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21. Dari studio kami mewakili kurang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.